Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Bali menawarkan objek wisata yang memanjakan wisatawan. Namun tak hanya terkenal dengan destinasi wisata populernya, Bali juga mempunyai segudang tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Jadi selain mengunjungi objek wisata alam, kalian juga bisa menyaksikan tradisi Bali yang tentunya memberikan pengalaman liburan tak terlupakan. Namun di antara tradisi-tradisi ini ternyata juga ada tradisi yang bisa dikatakan nyeleneh hingga tabu. Lalu apa saja tradisi di Bali yang dikatakan nyeleneh hingga tabu tersebut? Berikut kami rangkum tradisi Bali yang dikatakan nyeleneh hingga tabu. Omed-omedan. Omed-omedan adalah tradisi unik khas desa Sesetan Denpasar, Bali yang dilakukan pada Ngembageni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi. Tradisi ini sering disebut ritual tarik-tarikan atau ritual ciuman massal karena melibatkan pemuda dan pemudi desa yang berpegangan, menarik atau mendorong satu sama lain. Ritual omed-omedan ini diikuti oleh muda-mudi berusia antara 17 hingga 30 tahun yang belum menikah, yang dimana peserta dibagi menjadi dua barisan, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Saat acara dimulai, mereka saling menarik atau mendorong sembari disemprot air oleh warga desa lain. Secara tradisional, omed-omedan dipercaya untuk mempererat persaudaraan dan sebagai bentuk tolak bala untuk mencegah hal-hal buruk. Menurut cerita turun-temurun, pernah ada larangan untuk mengadakan ritual omed-omedan ini. Namun terjadi peristiwa mistis berupa konflik antar warga yang membuat ritual ini dianggap sebagai pengikat keharmonisan dan kesejahteraan desa. Sejak saat itu tradisi omed-omedan kembali diadakan dan dilestarikan hingga saat ini. Begeburan. Begeburan adalah tradisi yang dilakukan di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Begeburan sendiri berasal dari bahasa sehari-hari masyarakat asli Bali yang mengandung arti melempar air. Dalam tradisi begeburan ini, para peserta akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni pria dan perempuan. Para peserta dan warga awalnya berkumpul di pura desa tersebut, lalu mereka berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke sumber mata air yang disebut Taman Dari. Saat tiba di Taman Dari, pemuka Hindu akan sembahyang terlebih dahulu. Lokasi mata air akan diberikan sekat pembatas antara kelompok pria dan wanita berupa sebatang bambu yang nantinya akan dipotong salah satu anggota kelompok perempuan. Saat tradisi ini dimulai, kelompok pria dan perempuan akan saling melempar air bercampur lumpur dan satu perempuan akan berusaha memotong bambu penyekat yang sudah disediakan sebelumnya. Ketika bambu tersebut berhasil dipotong, kelompok perempuan akan menyerbu kelompok pria dan menangkap satu pria untuk ditelanjangi. Peserta tradisi ini biasanya adalah remaja anggota Seka Teruna atau pemuda adat setempat yang baru, dan bertujuan agar pemuda adat mampu menjalankan kewajiban saat ada kegiatan di pura, serta menjaga rasa kebersamaan di antara anggota Seka Taruna yang terlibat dan menyucikan diri dengan cara memargi di air suci secara niskala. Tradisi ini biasanya digelar setahun sekali saat Piodalan atau Pujawali di pura desa dan Puseh desa Sekumpul. Tradisi potong gigi. Tradisi potong gigi di Bali disebut metata, mapendes atau mesage. Upacara ini merupakan tradisi keagamaan Hindu Bali yang wajib diikuti oleh umat Hindu yang sudah beranjak dewasa. Dalam tradisi ini, gigi seri dan gigi taring di rahang atas akan dikikir. Setelah gigi dikikir, peserta akan mencicipi 6 rasa, yaitu pahit, asam, pedas, sepat, asin, dan manis, yang dimana setiap rasa memiliki maknanya tersendiri. Tujuan tradisi ini adalah untuk menghapus sifat-sifat buruk pada diri seseorang, menandai beralihnya manusia menjadi manusia sejati, memenuhi kewajiban orang tua terhadap anaknya, serta agar orang tua dan anak dapat bertemu kembali di surga setelah meninggal. Tradisi ini biasanya dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Pakaian yang dikenakan saat upacara ini berwarna putih dan kuning.
Sebelum melakukan upacara, peserta biasanya melakukan upacara menggekep atau mepingit sehari sebelumnya. Upacara ini dilakukan dengan cara melarang peserta untuk keluar rumah. Tradisi ini dilakukan secara massal karena memerlukan dana yang tak sedikit. Beberapa desa bahkan mengadakan potong gigi massal secara gratis. Joget bumbung. Joget bumbung adalah salah satu tarian tradisional dan pergaulan di Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan di Bali seperti acara pernikahan pada musim sehabis panen dan hari-hari raya. Joget bumbung ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi. Tradisi bumbung juga masuk sebagai salah satu dari 9 tari Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia. Tarian ini diperkirakan berasal dari daerah Buleleng dan sudah ada sejak tahun 1940-an. Tarian ini awalnya adalah sebuah tarian pergaulan yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur kala sedang istirahat setelah bekerja di lumbung. Tarian ini pun banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi kelompok-kelompok seni. Joget bumbung adalah tarian bersifat partisipatif dengan mengajak penonton menari bersama. Ditarikan oleh para penari perempuan yang kemudian mencari pasangan pria dari para penonton untuk diajak menari bersama. Tarian joget bumbung ini memiliki pola gerakan yang lincah dan dinamis serta dibawakan dengan penuh improvisasi dari penari. Namun pada tahun 1997, pementasan tari joget bumbung mengalami pergeseran makna akibat krisis moneter di Bali yang mendorong Seka dan Sanggar Joget harus berinovasi guna mendongkrak pasar hiburan. Pergeseran tersebut merubah makna tari joget bumbung yang semula merupakan tari pergaulan atau persahabatan masyarakat menjadi tari erotis demi menarik perhatian penonton. Nah, itulah tadi adalah rangkuman tradisi Bali yang dikatakan nyeleneh hingga tabu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.